Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, hari ini di Sasana Dipa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ini tiap minggu atau kebetulan hanya untuk hari ini aja? Hanya untuk hari ini saja. Oleh karena itu saya hari ini akan membawakan tema dengan mengambil Balahagilana Sutta sebagai dasar ceramah saya. Balahagilana Sutta itu adalah salah satu sutta dari Samyutta Nikaya, dan kalau diterjemahkan, Balahagilana itu artinya sakit keras. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, umumnya manusia itu ingin hidup sehat. Umumnya manusia tidak ingin sakit. Atau di sini ada yang mau sakit? Kalau tidak ada yang mau sakit, saya pikir jauh lebih baik. Itu ya. Tapi umumnya manusia itu ingin sehat. Manusia umumnya tidak ingin sakit, karena yang namanya sakit, ketika seseorang sudah sakit, segala sesuatunya itu tidak enak. Sekalipun ibu bapak dan saudara-saudara semuanya dikasih hidangan makanan yang paling enak, dan biasanya kalau orang sakit itu pasti untuk memancing selera makan itu makanannya diberi yang enak-enak, dipancing dengan segala makanan yang menggairahkan begitu. Tujuannya apa? Agar yang sakit itu mau makan. Tapi begitu kita sehat ya, orang di rumah juga cuek-cuek saja, kasih pokoknya makan yang penting ada. Orang juga tidak peduli. Tapi begitu kita sakit, semua makanan yang enak, semua makanan yang menggugah selera itu dihidangkan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kita ingin sehat karena kita semuanya tidak ingin menderita. Intinya di situ sebenarnya. Kita tidak ingin menderita, kita tidak ingin sakit, kita tidak ingin hidup dalam kesusahan. Kita semuanya ingin hidup enak, semuanya ingin hidup bisa bergerak kemanapun kita mau. Kemanapun kita pergi, kita bisa pergi dengan bebas. Tapi ketika kita sedang sakit, kita akan susah untuk bergerak. Kita akan susah untuk bepergian. Kita akan susah untuk melakukan aktivitas ini dan itu. Tetapi ketika kita sehat, kemanapun kita pergi, kita akan bisa pergi dengan nyaman. Oleh karena itu, Sang Buddha dalam salah satu statementnya itu mengatakan bahwa kesehatan itu adalah kekayaan yang tertinggi. Karena ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sehat, apapun yang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya inginkan akan bisa tercapai. Apapun yang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya harapkan akan bisa didapatkan. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sakit, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya susah untuk bekerja, susah untuk melakukan aktivitas ini dan itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, yang namanya sakit ini
wajar dialami oleh siapa saja. Tidak hanya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Sang Buddha sekalipun masih sakit. Jangan dipikir Sang Buddha itu seumur hidupnya itu sehat terus, tidak. Dalam sejarah Sangga, satu-satunya biku yang sehat itu hanya Biku Bakula, kalau nggak salah namanya. Biku Bakula itu dia menjadi biku pada usia 80 tahun. Ketika dia mempunyai keinginan untuk menjadi biku di usia yang begitu lanjut, tidak ada satupun biku yang mau menerima menjadi muridnya. Tetapi kemudian Sang Buddha bertanya kepada para biku, siapa yang pernah menerima dana makanan dari Bakula? Kemudian Bante Sariputta bilang, saya pernah menerima dana makanan dari dia, Bante. Kalau begitu tahbiskan. Dan setelah ditahbiskan oleh Bante Sariputta, Bakula menjadi biku selama 80 tahun juga, sehingga usianya itu 160 tahun. Selama 80 tahun jadi biku dan 80 tahun menjadi umat awam, dia tidak pernah sakit sedikit pun. Kalau menurut cerita-cerita dalam kitab komentar, dalam kehidupan lampaunya, beliau itu pernah berdana obat-obatan kepada Sang Buddha. Sehingga dalam kehidupan ini beliau bisa memetik kesehatan, bisa menikmati kesehatan yang luar biasa. Seumur hidupnya beliau tidak sakit, pusing sedikit pun tidak pernah. Tetapi Sang Buddha sendiri, beliau itu sakit-sakitan juga, sering juga sakit. Bahkan ketika beliau sedang ceramah, seringkali beliau meminta Bante Ananda untuk menggantikan beliau karena punggung beliau itu sudah sakit, tidak tahan. Kalau kita lihat, sepertinya itu dampak dari praktek beliau yang terlalu ekstrim selama menjadi petapa. Selama 6 tahun beliau berjuang dengan begitu keras, berjuang dengan begitu gigih, berjuang dengan begitu ekstrim, sehingga seringkali beliau itu tidak minum, sehingga beliau seringkali tidak mendapatkan asupan cairan, dan itu sangat merusak kesehatan beliau. Nah, oleh karena itu di usia tua beliau sering sakit pinggang. Beliau seringkali begitu ceramah sudah merasa lelah, beliau akan minta Bante Ananda untuk menggantikan ceramah beliau. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam Balahagilana Sutta, para biku datang kepada Bante Anuruddha. Kemudian para biku ini bertanya, Bante, bagaimanakah caranya agar perasaan duka, perasaan sakit secara fisik yang muncul itu tidak mengobsesi pikiran kita? Itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh para biku kepada Bante Anuruddha. Karena yang namanya sakit itu wajar dialami oleh siapa saja. Tidak hanya mereka yang berumah tangga, para biku yang pakai jubah sekalipun juga terkena sakit. Bahkan kalau di Indonesia sakitnya itu apa yang sering banyak terjadi dialami oleh para biku itu apa? Tekanan darah tinggi. Saya tadi barusan tensi, ukur tensinya berapa? 130. Kolesterolnya, para biku itu oleh umat selalu dikasih makanan yang terbaik. Dan yang namanya makanan terbaik itu pasti kebanyakan kolesterolnya tinggi. Oleh karena itu para biku umumnya penyakit yang diderita oleh para biku itu apa? Kolesterol tinggi. Di mana-mana itu. Tapi kalau biku-biku hutan sangat jarang mereka mengalami kolesterol yang tinggi seperti itu. Karena biasanya kalau di hutan-hutan mereka lebih banyak bergerak.
Biku-biku kita umumnya sangat jarang untuk bergerak. Sekalipun sibuk, kesibukannya paling dari kuti naik ke mobil. Habis itu tidak tahu dibawa mobil kemana, naik pesawat segala macam, itu jarang bergerak. Keringat juga jarang keluar, sehingga menyebabkan para biku yang sering kita hadapi, penyakit yang sering kita hadapi itu adalah kolesterol. Nah, oleh karena itu perlu juga menjadi perhatian umat sebenarnya dalam hal ini, bagaimana agar kesehatan para biku itu juga bisa terjaga. Saya tidak komplain sebenarnya, tetapi ini saya sampaikan secara umum saja. Saya sampaikan secara umum agar kesehatan para biku itu bisa terjaga. Kita bikunya ini bikunya kemarin cuman 97, sekarang mungkin 96 jadinya. Karena Bante Atapio itu meninggal, sehingga tinggal 96 biku kita rasanya. Itu sudah 40 tahun lebih Sangga Theravada itu berdiri dan masih cuman segitu. Itu perlu dijaga dengan baik, perlu kesehatannya perlu dijaga secara maksimal agar mereka juga bisa menjalankan tugas mereka baik sebagai seorang samana untuk memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi tugas mereka dalam praktek, selain juga memberikan pembinaan kepada umat, memberikan pembinaan di tengah-tengah lapangan yang wiharanya juga cukup banyak, sementara bikunya itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika Bante Anuruddha ditanya oleh para biku, bagaimana caranya agar perasaan sakit yang muncul itu tidak mengobsesi pikiran, Bante Anuruddha kemudian memberikan jawaban bahwa rasa sakit yang muncul bisa tidak mengobsesi pikiran kalau kita mau menerapkan, mau mengimplementasikan 4 satipatthana dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengembangkan 4 satipatthana atau 4 landasan perhatian yang benar, di situ kita meskipun merasa sakit, kita tidak akan terobsesi oleh rasa sakit yang muncul. Sebagaimana yang telah saya singgung tadi malam, bahwa apakah mereka masih putujana, ataukah sikapugala, ataukah asikapugala, orang yang sudah bebas berlatih atau orang yang masih berlatih, itu masih tetap mengalami perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan maupun netral. Tidak ada bedanya sama sekali. Oleh karena itu arahat sekalipun yang sudah bebas dari dukkha, mereka tetap mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Termasuk rasa sakit itu. Rasa sakit fisik yang muncul itu memungkinkan terjadi pada siapapun. Seorang Buddha juga masih sakit, mengalami rasa sakit, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu. Hanya saja cara menghadapinya itu yang berbeda. Kalau umat awam, bukan umat awam, tetapi mereka yang masih belum terlatih, umumnya mereka akan terobsesi dengan rasa sakit ini. Oleh karena itu dalam salah satu sutta itu diibaratkan, mereka yang tidak terlatih ketika rasa sakit itu muncul, mereka seperti dipanah dengan 2 anak panah sekaligus. Artinya begini, ketika kita mengalami rasa sakit, itu sudah sakit. Ketika kita misalnya terluka begitu, itu sudah sakit. Ini adalah satu sakit. Tetapi kemudian respon batin kita
itu menimbulkan penderitaan yang baru. Respon batin kita yang terlalu berlebihan, terlalu agresif dalam menghadapi sakit yang muncul, itu kemudian membawa penderitaan yang baru. Kalau kita tidak merespon rasa sakit itu, kita tidak komplain dengan rasa sakit itu, rasa sakit itu tetap hanya ada satu. Dan ibaratnya kalau kita terkena anak panah, kita hanya terkena satu anak panah. Karena kita tidak mampu menyadari, tidak mampu memahami fenomena yang datang dan pergi, dampaknya adalah kita terobsesi, kita begitu menderita dengan rasa sakit yang muncul dalam diri kita. Saya ambilkan contoh ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya duduk semacam ini, kemudian muncul kesemutan, rasa sakit karena tidak terbiasa duduk cukup lama. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya akan komplain, gerak sana sini, tidak karuan. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kesemutan itu. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak komplain, hanya mampu melihat, hanya mampu menyadari bagaimana rasa sakit yang timbul dan tenggelam, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak akan melakukan reaksi yang berlebihan. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam praktek 4 satipatthana, di situ dimulai dari pengamatan terhadap fisik atau kayanupasana. Yang namanya kayanupasana ini meliputi berbagai macam aktivitas kita. Kalau kita duduk, kita bisa mengamati keluar dan masuknya napas, atau yang lebih sering disebut dengan anapanasati. Bagaimana napas itu keluar dan masuk, kita amati secara alamiah. Atau ketika kita sedang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya begini mendengarkan ceramah, mendengarkan suara semacam ini, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memperhatikan suara yang timbul dan tenggelam. Atau ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sedang berbicara, ibu bapak dan saudara semuanya bisa memperhatikan intonasi, bisa memperhatikan bagaimana suara ibu bapak dan saudara-saudara semuanya itu naik dan turun. Bagaimana intonasinya ketika ibu bapak dan saudara semuanya berhadapan dengan orang tua. Bagaimana ketika ibu bapak dan saudara semuanya berhadapan dengan anak-anak. Bagaimana intonasi suara ibu bapak dan saudara semuanya ketika sedang berbicara dengan sesama usia. Akan ada bedanya, akan ada cara yang berbeda. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu memperhatikan semacam itu sudah meditasi. Atau ketika ibu bapak dan saudara semuanya sibuk beraktivitas, mungkin berolahraga, mungkin sedang melakukan aktivitas yang lainnya. Bahkan Sang Buddha mengatakan, sekalipun ketika kita sedang berada dalam toilet, apakah sedang buang air besar atau buang air kecil, ketika hal itu kita amati, kita sadari, itu pun sudah meditasi. Oleh karena itu jangan terjebak pada konsep bahwa meditasi itu hanya duduk semata. Meditasi bisa dilakukan di mana saja, dilakukan kapan saja, dan apapun yang kita lakukan. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya membaca Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha memberikan detail penjelasan yang sangat detail tentang bagaimana itu kayanupasana.
Kalau ibu bapak dan saudara semuanya pada saat duduk kemudian memperhatikan keluar masuknya napas, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya hanya fokus pada napasnya saja, sebenarnya di situ ibu bapak dan saudara semuanya hanya terjebak untuk memperhatikan Kayanupasana saja. Kebanyakan kita kalau praktek meditasi begitu memperhatikan keluar dan masuknya napas, kita hanya mau mengamati napas yang keluar dan masuk. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya hanya mau mengamati napas yang keluar dan masuk, di situ ibu bapak dan saudara semuanya hanya mempraktikkan Kayanupasana sebenarnya. Dan di zaman sebelum Sang Buddha praktek semacam ini sudah sangat lumrah, sudah sangat wajar. Bahkan seperti Alaraka Lama, Udaka Ramaputta, mereka praktek dengan baik dan mampu mencapai jana ke-7 dan jana ke-8. Tetapi mereka tidak mampu mencapai kesucian tingkat manapun. Mereka mampu mencapai jana yang begitu luar biasa, tetapi mereka tidak mampu mencapai kesucian di level manapun. Ini masalahnya. Yang terjadi adalah karena mereka hanya memperhatikan, hanya fokus pada Kayanupasana saja. Mereka tidak masuk ke dalam, mereka tidak kemudian memperhatikan bagaimana perasaan mereka, bagaimana kemudian pikiran mereka, bagaimana kemudian Dhamma itu berproses. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya sedang duduk memperhatikan nafas, umumnya begitu napas itu terjadi, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya ingin melihat terus, ingin mengamati terus bagaimana napas itu terjadi. Kalau napas itu menjadi halus, apalagi hingga napas itu hilang tidak terdeteksi, ibu bapak dan saudara semuanya berpikir bahwa meditasinya sudah gagal. Meditasinya saat itu tidak sukses sama sekali. Sebenarnya napas yang kasar itu terjadi hanya pada awal kita bermeditasi. Ketika kondisi batin semakin tenang, kondisi fisik semakin tenang, sebenarnya oksigen yang dibutuhkan oleh fisik kita juga akan berkurang. Dengan berkurangnya oksigen, dengan berkurangnya kebutuhan oksigen, napas itu pun akan menjadi lebih lembut. Bahkan ketika seorang berada dalam jana keempat, napasnya itu tidak bisa diidentifikasi lagi karena saking halusnya. Dan mereka seringkali cukup bernapas melalui pori-pori. Kebutuhan oksigen itu mampu terpenuhi hanya melalui pori-pori saja. Jangan dipikir kita punya pori-pori itu tidak dipergunakan untuk bernapas. Pori-pori itu tetap dipergunakan untuk bernapas. Kalau nggak percaya, cat saja seluruh tubuhnya dan hanya sisakan hidung saja, pasti mati. Dalam banyak pesta-pesta itu festival begitu, banyak orang yang sekujur tubuhnya itu dicek, mereka tidak tahan itu hidup karena pori-porinya itu ditutup. Karena pori-pori kita juga dipergunakan untuk bernapas, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, oleh karena itu semakin kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya tenang, kebutuhan napas, kebutuhan oksigen itu semakin sedikit. Oleh karena itu napas menjadi semakin halus dan bahkan seringkali akan tampak hilang. Ketika napas menjadi hilang, seringkali yang muncul apa waktu itu? Kebosanan, pikiran yang mengembara ke sana kemari. Apapun itu menjadi dominan selain napas. Suara menjadi dominan, kemudian fisik kita, perasaan menjadi dominan, yang lainnya menjadi dominan, tetapi napas kita menjadi tidak dominan.
Ini menunjukkan bahwa sakti ibu, bapak dan saudara-saudara semuanya semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa meditasi ibu, bapak dan saudara semuanya sudah semakin kokoh. Tetapi kebanyakan ketika umat-umat sampai di taraf ini, mereka lari, kembali lagi cari napas yang kasar, kembali lagi cari napas agar bisa napasnya itu diidentifikasi. Mereka berusaha, mereka membuat napas itu kadang-kadang sampai harus didengus-denguskan napasnya biar terasa hembusannya begitu. Tidak. Kalau memang napasnya itu sedang halus, tidak bisa diidentifikasi, biarkan semuanya itu terjadi. Biarkan semuanya itu berproses, sehingga ibu, bapak dan saudara semuanya akan maju dalam praktek. Sekali lagi, yang kita butuhkan, yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak hanya kaya nupasana, tetapi ada yang namanya wedana nupasana. Wedana nupasana itu adalah perhatian terhadap perasaan. Pada saat ibu, bapak dan saudara-saudara semuanya duduk dengan mata terpejam misalnya, kemudian napas tidak teramati, tetapi perasaan menjadi dominan, menjadi kelihatan lebih jelas. Apakah itu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataukah netral? Saat itu sebenarnya saat kita cukup kuat terhadap wedana, terhadap perasaan. Nah, oleh karena itu ketika ibu, bapak dan saudara-saudara semuanya sanggup mengamati perasaan, ini masih dalam konteks praktek. Ini masih dalam konteks bahwa ibu, bapak dan saudara semuanya bermeditasi. Bukan berarti ibu, bapak dan saudara semuanya gagal, tetapi sebenarnya sudah melangkah lebih jauh, melangkah lebih dalam dari yang kasar ke arah yang lebih halus. Sebenarnya seperti meditasi jalan, kemudian mengamati anapanasati, mengamati napas yang keluar dan masuk. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu hanya untuk memancing kesadaran kita yang biasa keluar untuk lari ke dalam. Kita terbiasa mengamati di luar. Bagaimana sekarang kita berusaha untuk membawa kesadaran ini ke dalam diri kita. Nah, untuk memancing itu tidak bisa langsung yang halus, tetapi kita biasakan, kita lakukan dengan cara yang cukup kasar. Yang kasar apa? Langkah kaki kita, gerakan tangan kita, kemudian juga napas waktu kita duduk, itu termasuk cukup kasar. Kita bawa ke situ sehingga kita itu tidak langsung lari ke arah yang lebih halus. Kita biasakan membawa diri masuk ke dalam, membawa kesadaran ke dalam diri kita. Apakah itu perasaan menyenangkan, apakah tidak menyenangkan, ataukah netral, sama-sama diperhatikan, sama-sama diamati tanpa diskriminasi sedikit pun. Hanya saja kebanyakan kita masih sangat diskriminatif. Kalau perasaan yang menyenangkan begitu muncul, kita anggap meditasi kita sukses. Wah, saya tadi waktu meditasi rasanya enak bukan main. Cerita ke semua orang, saya sudah bisa meditasi sekarang. 2 hari selanjutnya, begitu perasaan ini berubah, kemudian yang dialami adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Mengumpat diri sendiri, kurang ajar, ini ada gangguan dari sana sini, moralitas saya nggak baik. Suara dari luar kan mengganggu, anak-anak ribut dan sebagainya. Padahal yang namanya perasaan itu juga berubah. Sama persis seperti napas kita yang tidak bisa hanya satu napas masuk saja. Perasaan juga begitu. Napas kita tidak hanya bisa napas masuk saja tanpa napas keluar.
Yang namanya napas kita, begitu ada napas masuk, pasti ada napas keluar. Perasaan juga begitu. Selama masih ada perasaan menyenangkan, selama itu pula perasaan tidak menyenangkan itu pasti ada. Perasaan netral itu pasti ada. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mengamati, melihat bagaimana perasaan ini berfluktuasi persis seperti napas kita. Napas kita itu ada napas masuk, napas keluar, tetapi juga ada kondisi netral. Di mana kondisi netralnya? Kondisi netralnya itu adalah antara napas masuk dan napas keluar. Di situ pasti ada jeda. Itu yang namanya kondisi netral. Ketika napas masuk itu berhenti, kemudian akan berubah menjadi napas keluar, pasti ada jedanya di situ. Kalau guru saya senang, beliau mengajarkan untuk mengamati jedanya itu, karena disitulah kondisi yang paling nyaman menurut beliau, kondisi yang paling mudah dipergunakan untuk bisa masuk ke dalam niroda samapati. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, mengamati perasaan yang datang dan pergi, mengamati perasaan yang timbul dan tenggelam, itu juga bagian dari meditasi. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, perasaan ini masih bisa dikategorikan sudah lebih halus, tetapi ada yang lebih halus lagi. Apa yang perlu diperhatikan lebih halus lagi? Pikiran kita. Bagaimana pikiran yang timbul dan tenggelam? Apakah pikiran kita yang ada saat itu dipenuhi dengan keserakahan ataukah tidak? Apakah pikirannya dipenuhi dengan kebencian atau tidak? Apakah pikirannya dipenuhi dengan kebodohan atau tidak? Oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya sedang duduk, kemudian yang teramati saat itu adalah pikiran yang lari ke sana kemari, ingat akan apa yang sudah terjadi, atau berencana akan apa yang belum terjadi. Di situ coba diperhatikan, apakah ingatannya itu didasari oleh kebencian atau tidak? Apakah didasari oleh keserakahan atau tidak? Ataukah didasari oleh kebodohan atau tidak? Perhatikan, bukan komplain karena ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak mampu mengamati napas yang keluar dan masuk, atau tidak mampu mengamati apapun objek yang dipilih. Mampu mengamati kondisi pikiran yang disertai dengan keserakahan, kebencian dan kebodohan, ataukah sebaliknya, bukan tanpa keserakahan, tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa kebodohan. Itu juga meditasi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, yang keempat adalah mengamati fenomena batin dan jasmani, atau seringkali disebut dengan Dhammanupassana. Yang namanya Dhammanupassana itu banyak macamnya. Di situ bisa meliputi 4 kebenaran mulia, bisa meliputi Satapujangga atau 7 faktor pencerahan, bisa meliputi juga bagaimana tilakana itu berproses dalam diri kita, bisa meliputi pancaniwarana, bisa meliputi pancabala juga. Oleh karena itu ketika kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya sedang dipenuhi dengan semangat, misalnya ibu bapak dan saudara semuanya sedang praktek penuh dengan semangat, ibu bapak dan saudara semuanya perhatikan bagaimana semangat itu berproses, bagaimana semangat itu kemudian mampu membuat ibu bapak dan saudara semuanya praktek dengan baik. Ataukah sebaliknya,
Ketika ibu bapak dan saudara semuanya duduk cukup lama, kemudian rasa bosan muncul dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya, perhatikan. Karena kebosanan itu adalah bagian dari pancaniwarana. Kalau semangat tadi merupakan bagian dari pancabala, kebosanan itu adalah bagian dari pancaniwarana. Ini juga objek meditasi. Bisa terjadi kalau tadi malam ada yang tanya mengenai ngantuk, atau orangnya hadir atau tidak hari ini. Tadi malam ada yang tanya bagaimana mengatasi ngantuk. Itu pun sebenarnya objek meditasi, karena ngantuk itu adalah bagian dari pancaniwarana. Yang namanya pancaniwarana itu tidak harus dihilangkan, tetapi cukup diamati, dilihat, diperhatikan, bahwa kita tahu ada ngantuk yang sedang terjadi. Kita tahu bahwa ngantuk itu sedang berproses dalam diri kita. Nanti ketika kita amati, kita sadari, kita lihat, semuanya itu akan terlihat timbul tenggelam, datang dan pergi, datang tanpa kita undang, pergi tanpa kita suruh. Semuanya berproses sesuai dengan hukumnya masing-masing. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam praktek banyak objek yang bisa dipakai. Apapun objeknya, apakah itu anapanasati, dimulai dari anapanasati, apakah dimulai hanya dengan aktivitas keseharian ataukah yang lainnya. Di sini tujuannya untuk menimbulkan pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta. Bagaimana napas yang keluar dan masuk itu bisa memberikan pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta. Para petapa di zaman Sang Buddha yang muncul sebelum zaman Sang Buddha, mereka sanggup bermeditasi, mencapai jana yang sangat tinggi seperti itu, tetapi tidak mampu mencapai pencerahan karena mereka tidak sanggup memahami tiga fenomena ini, tiga hukum yang universal ini, yaitu anicca, dukkha dan anatta. Nah, oleh karena itu, sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya berada dalam konsentrasi yang sangat tinggi, konsentrasi itu pun bisa dijadikan media untuk memahami anicca, dukkha dan anatta. Tetapi perlu diingat bahwa anicca, dukkha dan anatta itu bukan tujuan terakhir. Memahami anicca, dukkha dan anatta sekali lagi bukan tujuan akhir dari praktek. Sekedar memahami anicca, dukkha dan anatta, ibu bapak dan saudara semuanya mengerti anicca, dukkha dan anatta. Tetapi dalam praktek kesehariannya, apakah ketika segala sesuatunya berubah ibu bapak dan saudara semuanya bisa menerima? Tidak. Apakah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan ibu bapak dan saudara semuanya, ibu tidak menderita? Masih menderita. Apakah ketika segala sesuatunya itu berproses sesuai dengan hukumnya, ibu bapak dan saudara semuanya tidak mengkomplain untuk menggenggam semuanya itu? Masih digenggam. Padahal pelajaran tentang anicca, dukkha dan anatta ini sudah diajarkan berulang kali, dan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sudah mendengarkannya berulang-ulang, bahkan sampai bosan. Saya yakin sebagian ibu bapak dan saudara semuanya yang hadir di sini akan mengatakan bahwa yang diulang ya cuma anicca, dukkha dan anatta dari dulu. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya ditanya, sanggup tidak untuk menerima realitas itu? Sanggup tidak untuk bisa mengimplementasikan hal itu dalam kehidupan kita? Belum tentu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, anicca, dukkha dan anatta itu sebenarnya hanya merupakan batu pijakan.
Untuk apa? Anicca, dukkha dan anatta ini dijadikan batu pijakan agar bisa menimbulkan, dalam bahasa Palinya itu yang disebut sebagai nibbida. Nibbida itu sebenarnya seringkali kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya baca dalam Awamanggala Parita, itu diterjemahkan sebagai kemuaan begitu. Sebenarnya bukan mua. Kalau mua itu masih disertai dengan kebencian. Nibbida itu bukan disertai dengan kebencian. Nibbida itu artinya merasa cukup. Saya ambilkan contoh, ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya hadir dalam suatu pesta, banyak makanan yang mewah, makanan yang enak, makanan yang nikmat. Lalu ibu bapak dan saudara semuanya makan hingga kenyang. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah kenyang, makanan masih tersisa begitu banyak. Apakah ibu bapak dan saudara semuanya waktu itu membenci makanan yang tersisa? Tidak. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak benci pada makanan yang ada, tetapi merasa cukup. Bahwa kita tidak mampu mengakomodasi kembali, tidak mampu mengambil kembali makanan yang masih ada. Kita merasa cukup. Merasa cukup itulah yang disebut sebagai nibbida. Nibbida ini kemudian akan menimbulkan apa yang namanya wiraga, ketidaktertarikan. Tidak ketertarikan, kita tidak tertarik untuk makan kembali. Karena merasa cukup, kemudian kita tidak tertarik untuk makan kembali. Dan wiraga akan menimbulkan yang namanya wimuti atau kebebasan batin. Karena ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sudah merasa cukup dengan penderitaan, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan kembali mengambil penderitaan yang baru. Karena ibu bapak dan saudara semuanya sudah merasa cukup dengan penderitaan yang dialami dalam kehidupan, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan tertarik untuk tenggelam dalam penderitaan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya melakukan pengamatan, memberikan perhatian terhadap 4 hal ini, yaitu badan jasmani, perasaan, kemudian pikiran, dan juga dhamma, akan membuat batin kita menjadi tenang, akan membuat batin kita menjadi tidak bergejolak, akan membuat batin kita bisa hidup dengan damai. Sekalipun yang kita hadapi itu adalah kondisi yang sangat fluktuatif, kondisi yang bergejolak begitu hebat, tetapi kita tetap akan santai. Oleh karena itu, sekalipun sakit itu ada, sakit itu muncul dalam diri kita, persis seperti Sang Buddha yang selalu mengalami rasa sakit dari waktu ke waktu karena pinggangnya yang bermasalah, tetapi beliau tidak terobsesi dengan rasa sakit itu. Beliau tidak terjebak dengan rasa sakit itu, sehingga beliau bisa hidup dengan damai. Itulah yang kemudian perlu kita praktekkan. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 satipatthana ini bisa dipraktekkan di mana saja. Karena ketika ibu bapak dan saudara semuanya memperhatikan aktivitas fisik, apapun yang berkaitan dengan fisik, apapun yang berkaitan dengan pikiran, apapun yang berkaitan dengan perasaan, dan apapun yang berkaitan dengan fenomena dhamma, ibu bapak dan saudara semuanya tidak membutuhkan waktu secara mutlak, waktu secara khusus, misalnya dengan duduk. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya sedang aktif, sedang bekerja, sedang sibuk ngurus keluarga, sedang sibuk di tengah-tengah masyarakat, ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek.
Sejujurnya saya katakan, kadangkala saya sampai berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan itu tidak pernah duduk. Saya tidak sampai 3 bulan kadang-kadang tidak duduk bermeditasi, karena fisik saya sedang tidak butuh untuk duduk bermeditasi. Tetapi ada waktunya nanti fisik saya butuh untuk bermeditasi, fisik saya butuh untuk duduk, barulah saya akan duduk. Misalnya kalaupun saya sedang sedang sibuk bekerja begitu, terutama ketika saya sedang bekerja di depan komputer, kemudian ada kebutuhan untuk duduk, saya tinggalkan. Kadang-kadang komputernya masih nyala, saya duduk. Kadang duduknya juga masih di depan komputer. Saya akan duduk karena waktu itu fisik saya sedang butuh untuk duduk. Tetapi selebihnya belum tentu itu 3 bulan sekali saya duduk bermeditasi. Namun apakah kemudian saya tidak bermeditasi? Belum tentu juga. Karena sekalipun saya bicara semacam ini, saya juga tetap dalam konteks bermeditasi. Bagaimana caranya? Caranya saya amati bagaimana reaksi batin saya, bagaimana intonasi suara saya, bagaimana gerakan fisik saya selama saya berceramah semacam ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan dhamma dalam konteks meditasi. Meskipun ibu bapak dan saudara semuanya aktif bekerja ngurus apapun, juga bisa sama seperti itu. Tidak ada bedanya sama sekali. Sehingga setiap kali ibu bapak dan saudara semuanya tidak tidur, ibu bapak dan saudara semuanya tetap bermeditasi. Bahkan kadang-kadang kalau saya di rumah itu jam 7 saya sudah tidur. Kalau saya berada di rumah orang tua saya kadang-kadang jam 7 itu sudah tidur. Nanti tengah malam, kadang-kadang jam 11 itu saya bangun. Ketika saya bangun, nanti tidur lagi itu paling-paling jam 4. Apakah saya akan bangun kemudian bekerja, duduk, bermeditasi? Belum tentu. Kalau memang saya butuh, mau duduk, saya akan duduk. Tetapi kalau saya tidak butuh untuk duduk, saya baring saja diam. Dan mungkin orang akan berpikir saya tidur. Tapi saya tahu sendiri bahwa saya tidak tidur waktu itu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebenarnya Sang Buddha itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk praktek. Sang Buddha itu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk praktek. Dan praktek ini terbuka untuk siapa saja. Harapan saya, ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan baik dimanapun ibu bapak dan saudara semuanya berada. Apapun yang dilakukan, apapun status ibu bapak dan saudara semuanya, saya ucapkan selamat untuk berpraktek. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan baik dan mampu merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Sapi santa bawantu sukhitata.